Ini adalah pohon bidara Arab ya, atau di dalam bahasa Latin dikenal dengan Gigipus pinacristi atau pohon bidara mahkota Kristus. Nah, pohon ini biasa tumbuh dulu di daerah Timur Tengah sana, di Israel dan di sepanjang semenanjung Arabia. Ini mudah sekali ditemukan pohon ini. Pohon ini biasanya ditanam orang-orang untuk dimanfaatkan batang-batangnya ini sebagai jerami untuk bangunan rumah ya. Orang-orang Arab kuno ini biasanya batangnya dicacah lalu dicampur dengan lumpur untuk membangun rumahnya. Rumah orang Arab dulu dari lumpur ya. Nah, nama Spinacristi atau mahkota Kristus ini diambil dari kisah 2000-an tahun yang lalu ya. Ini banyak sekali durinya. Kalau teman-teman lihat patung Yesus, itu di atas kepalanya ada seperti kawat duri ya. Nah, itu sebetulnya bukan kawat duri, tapi ranting pohon bidara yang sudah kering, yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai mahkota. Nih, duri-durinya tuh. Tajam betul ya. Nah, ini lebih jelas. Durinya banyak banget. Ini tajam dan agak-agak lengkung dia. Jadi kalau kena cukup merepotkan. Nah, tanaman ini biasanya dimanfaatkan orang untuk secara tradisional untuk mengusir hantu katanya. Hantu juga nggak suka, orang juga nggak suka sih. Dalam ya. Saya pindah ke pohon bidara yang lebih besar deh ya. Nah, ini ada buahnya di sini. Nah, buahnya seperti ini dia kalau masih kecil tuh. Seperti buah apa? Buah apel tapi versi mini ya. Jadi perkembangbiakannya juga bisa dengan biji. Nah, biji ini terletak di dalam buah ini. Atau bisa juga disetek ya, tapi membutuhkan waktu yang lama. Kalau bisa teman-teman yang ingin pohonnya itu bisa dari biji aja tanamnya ya. Nah, biji yang ini kalau sudah tua dia akan sebesar kelereng ya, dan berwarna agak kuning kemerahan. Bijinya ini tidak bisa langsung ditanam ya, tapi kita lihat coba dalamnya. Nah, bijinya seperti ini ya. Ini udah saya kupas. Ini tidak bisa langsung ditanam ya. Karena ini bukan biji. Bijinya sendiri terletak di dalam cangkang. Nah, cangkangnya ini seperti cangkang kelapa versi mini ya. Jadi ini keras banget. Ini harus dibuka pakai tang. Saya biasa pakai tang ya. Kalau pakai palu nanti yang dalamnya hancur. Nanti di dalam cangkang ini ada seperti biji semangka. Itu yang bisa ditanam. Kalau seperti ini nanti susah sekali tumbuhnya. Kadang-kadang malah gagal tumbuh ya. Nah, kisah serunya dulu ketika 2000 tahun yang lalu Yesus dianggap mengaku-ngaku sebagai raja orang Israel. Lalu ketika dia tertangkap, ini menurut kepercayaan orang Yahudi ya dan orang-orang Kristen, ketika dia ditangkap maka diambil ranting-ranting kering yang penuh duri ini. Ranting-ranting keringnya dianyam sedemikian rupa, lalu dia dipakaikan ditaruh di kepalanya sampai luka-luka berdarah ya. Luka-luka berdarah, dan ditulis di atas kepalanya itu, kalau teman-teman pernah lihat patungnya, INRI, itu artinya Yasua Rex Yasua Naseranus Rex Judearum ya, artinya Yesus orang Nazaret, raja Yahudi. Yasua Naseranus Rex Judearum.
Kadang-kadang diterjemahkannya inilah Raja Israel. Kadang-kadang walaupun tidak tepat terjemahan itu ya. Nah ini kisah pohon ini masih berlaku sampai sekarang ya. Sejak ribuan tahun yang lalu digunakan untuk mengusir orang kesurupan ya, sampai sekarang masih digunakan. Bahkan tidak hanya di dunia Arab dan Israel, tapi sampai ke negara kita juga masih ada yang menggunakan pohon ini untuk mengusir yang kesurupan. Sekarang sih jarang orang kesurupan karena setan ya. Biasanya kesurupan karena nggak punya paket data. Demikian kisah pohon bidara, semoga bermanfaat ya.